film dimulai dengan memperlihatkan seorang pendeta bernama Jungsu yang sedang melakukan pengusiran roh jahat. Gadis yang dirasuki bernama Ji-eun. Jungsu memperingatkan agar tak ada yang masuk ke dalam kamar ketika ia memulai ritual. Namun ibu Ji-eun melanggarnya dan ritual itu pun akhirnya gagal. Sebelum menjatuhkan diri keluar jendela, dia sempat melukai tangan Jungsu dan ia berjanji akan kembali untuk menghancurkan keluarga Jungsu. Atas kegagalannya, Jungsu pun benar-benar merasa bersalah. Beberapa bulan berlalu, Jungsu dan keluarga dari kakaknya yang bernama Kanggu ikut mendapatkan komentar buruk dari orang-orang sekitar. Karena tak tahan, Kanggu dan keluarganya memilih untuk pindah keluar kota. Kanggu memiliki istri dan 2 putri bernama Sunwoo dan Hyunju. Ia juga memiliki seorang putra bernama Woo-jung. Di antara anak-anak Kanggu, Hyunju lah yang memiliki sifat kurang baik. Hyunju gak menyukai Jungsu dan selalu emosional. Berbeda dengan Sunwoo dan Woo-jung yang malah menyayangi pamannya ini. Kepindahan itu awalnya terasa menyenangkan. Namun lama-kelamaan mereka mulai terganggu oleh berisik dari tetangganya. Pagi harinya setelah Kanggu berangkat bekerja, rumah mereka dikejutkan dengan bangke si Oyen di dekat jendela. Hyunju yang melihatnya langsung pingsan. Hyunju akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena kebetulan kondisinya juga demam. Sepulangnya dari rumah sakit, Kanggu melihat kursi milik Woo-jung yang dilindas oleh truk tetangganya hingga hancur. Kanggu memilih untuk mendatangi tetangganya itu. Namun ketika melongo ke dalam, Kanggu pun panik karena melihat banyak sekali tulang dan gambaran aneh di tembok. Rumahnya juga tak dikunci. Namun untuk menegur tetangganya itu, ia pun memutuskan untuk masuk. Lantas di dalam rumah itu malah makin gak karuan. Dan itu membuat Kanggu benar-benar syok. Lalu ketika ia berjalan mundur, tiba-tiba pemilik rumah itu muncul. Tanpa ekspresi dan sapaan, pemilik rumah itu hanya memperhatikan wajah Kanggu. Dan akhirnya Kanggu pun memilih untuk kembali ke rumah. Malamnya suara berisik itu muncul lagi. Kanggu memilih melaporkan kejadian itu kepada polisi. Berbeda dengan tadi sore, tetangganya itu terlihat ramah dan menyapa Kanggu. Kanggu akhirnya melaporkan bahwa tetangganya itu adalah orang yang menggantungkan bangke si Oyen di jendela rumahnya. Tanpa banyak basa-basi, polisi itu pun akhirnya menggeledah rumah itu. Namun kondisi seketika berubah dengan yang dilihat Kanggu tadi sore. Hanya ada tumpukan kain yang akan dijahit, dan kebisingan itu ternyata berasal dari mesin yang ada di rumah lain. Di sisi lain, Jungsu ternyata tinggal di asrama gereja yang letaknya tak begitu jauh dari rumah Kanggu. Dan di malam yang sama, Jungsu bermimpi tentang roh yang merasuki Ji-eun. Roh tersebut seolah terus menghantuinya. Lantas tepat di tengah malam, Hyunju terbangun dari tidurnya karena ada yang menarik selimutnya. Hyunju pikir itu adalah adiknya. Namun tiba-tiba sang ayah muncul dari belakang dan menatap Hyunju dengan tatapan engas sambil mengusap rambut Hyunju. Dan secara membagongkan, tangannya si Kanggu ini juga mulai membandel dan menuju ke arah belewah. Untungnya hal itu tak berlangsung lama. Namun hal itu berhasil membuat Hyunju ketakutan sampai menangis. Esok harinya keanehan terjadi kembali. Dan kini ibu memakan makanan dengan sangat rakus. Ibu memakan semua telur yang menurut Woo-jung asin banget. Dia marah dan meminta mereka untuk segera makan sambil memaki mereka. Semua pun terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu, Jungsu ternyata mendapatkan mandat untuk melakukan misi ke luar negeri. Kemudian pimpinan juga mengatakan kalau ibu Ji-eun datang kemari dan meminta maaf karena telah menyebarkan berita sampai viral. Malamnya, Kanggu mencoba berbicara dengan istrinya tentang kejadian tadi pagi. Namun ibu malah kebingungan. Dia bilang kalau tadi pagi ia tak berada di rumah karena bertemu dengan teman-temannya. Mereka pun mulai bingung dan mengira kalau ibunya cuma sedang bercanda. Lalu ketika Sunwoo sedang mandi, tiba-tiba Hyunju datang dan mengatakan hal-hal aneh pada Sunwoo dan kemudian pergi. Sunwoo yang bingung akhirnya mendatangi kamar Hyunju untuk meminta penjelasan. Namun Hyunju mengatakan kalau ia tak menemuinya di kamar mandi dan hanya berada di kamar seharian. Ia malah balik menceritakan kejadian kemarin malam ketika ayah mereka masuk ke kamarnya. Sunwoo sempat gak percaya akan cerita sang kakak.
Sampai tiba-tiba Kanggu muncul sambil ngomel-ngomel. Ia merasa nggak dihargai di sini. Ia sampai mengambil cutter dan mengarahkannya pada kedua putrinya. Mereka pun kabur. Namun di tengah tangga Sunwoo malah pingsan. Hyunju pun berusaha melindungi Sunwoo. Setelah menyembunyikan Sunwoo, Hyunju pergi ke dapur. Kanggu pun mengejar Hyunju dengan membawa sebuah palu. Lalu Sunwoo yang mulai tersadar berteriak memanggil Hyunju. Mendengar teriakan itu, Kanggu pun segera mencari sumber suara dan berusaha mengejarnya. Lalu saat keadaan terdesak, Hyunju pun muncul dan Kanggu mengincar sang kakak alias Hyunju terlebih dahulu. Teriakan mereka membuat Kanggu yang ada di dalam kamar menyauti mereka. Mendengar hal itu, Kanggu yang berada di depan mereka pun turun ke bawah. Lantas sesaat kemudian ia kembali ke atas. Namun ternyata yang naik ke atas ini adalah Kanggu yang asli. Kanggu mengira kalau mereka sedang bertengkar. Namun ia bingung kenapa ada palu dan pintu kamar yang jebol. Belum juga terjawab, si ibu tiba-tiba datang membawa palu dan mencoba menghentem Hyunju. Kanggu mencoba melindungi Hyunju hingga tangannya terluka. Lalu tiba-tiba ibu pun masuk ke kamar Hyunju dan di detik yang sama ibu muncul dari bawah menanyakan ada apa gerangan. Mereka akhirnya melaporkan apa yang terjadi pada Jungsu. Mereka bilang ada hal aneh dan darurat, jadi mereka meminta Jungsu untuk datang. Sayangnya Jungsu tak bisa datang karena dia harus melakukan misi ke luar negeri. Kanggu yang tak bisa memaksa Jungsu memilih untuk pasrah dengan keadaan. Akan tetapi beberapa saat kemudian Jungsu datang. Mereka pun menceritakan semua yang terjadi. Ada cloning dari setiap orang. Cloning itu bisa muncul kapanpun dan dimanapun ketika orang yang asli tak ada bersama mereka. Jungsu pun memberikan ide agar mereka tidur bersama di ruang tamu. Sebelum tidur, Jungsu pun mendatangi tetangga yang dicurigai Kanggu. Dan terlihat rumah itu begitu menakutkan. Anehnya rumah itu terlihat tak berpenghuni. Sebuah fakta terungkap dan ternyata yang dilihat Kanggu adalah roh jahat yang meniru pemilik rumah. Sementara dari foto yang tertera, Jungsu mengira kalau itu adalah rumahnya ibu dan ayahnya Ji-eun. Lalu di tengah malam ketika mereka sedang tidur, Woo-jung pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba cloningnya pun muncul. Dan kala itu cloning Woo-jung berusaha memulangkan Jungsu ke dunia anime. Namun anehnya ia gagal melakukannya. Tanpa diduga, Jungsu ternyata memasang kamera hingga dia bisa melihat kejadian semalam. Ia pun akhirnya melaporkan kejadian itu kepada seniornya dan meminta bantuan pada seniornya untuk melakukan pengusiran. Jungsu kembali ke rumah Kanggu. Menurut penglihatannya, Sunwoo saat ini sedang ketempelan roh jahat. Ia pun meminta Kanggu untuk menjaga Sunwoo jangan sampai keluar rumah. Sementara ia harus bergegas ke bandara untuk menjemput seniornya yang bisa membantunya melakukan ritual pengusiran. Lantas ketika Jungsu menjemput seniornya di bandara, Jungsu kebingungan karena seniornya bilang tak ada yang meminta Jungsu datang. Ternyata senior yang menghubunginya tadi adalah cloning. Jungsu pun langsung sadar kalau di rumah sedang dalam bahaya. Dengan cepat Jungsu bersama senior dan tim yang dibawanya segera pergi ke rumah Kanggu. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Namun anehnya tiba-tiba banyak burung gagak berteberangan. Dan karena menghindar, mobil yang dikendarai Jungsu justru menabrak mobil lain. Remnya juga tiba-tiba tak berfungsi dan akhirnya kecelakaan pun tak bisa terelakkan. Beberapa saat kemudian Jungsu tersadar. Jungsu yang terluka segera bangun dan keluar dari mobil. Di sisi lain terlihat Hyunju yang turun ke basement. Dia berencana mengambil patung. Namun tiba-tiba Hyunju mendengar suara yang mengalihkan pandangannya. Lampu gudang juga tiba-tiba mati. Lalu ada sesuatu yang mendorongnya ke tempat perapian. Pintu tiba-tiba terkunci dan api mulai menyala. Sementara itu, Kanggu yang mengingat pesan Jungsu untuk melarang Sunwoo pergi kemanapun memutuskan untuk menahannya di kamar. Dalam kebingungan dan ketakutan, Jungsu datang dengan keadaan yang terluka. Dia bilang dia nggak bisa melakukan ritual karena mereka semua mengalami kecelakaan. Jungsu nggak mau melakukan ritual ini sendirian. Ia takut gagal lagi seperti dulu katanya. Namun Kanggu memohon agar Jungsu mau melakukan pengusiran itu. Kanggu percaya bahwa Jungsu mampu melakukannya. Akhirnya ritual itu pun dilakukan. Sunwoo terus-terusan memohon untuk dilepaskan. Jungsu mengatakan agar mereka mengabaikan semua yang Sunwoo katakan.
Di sini kasihan banget cuy, ritualnya macam kayak ketemu maling. Ibu yang melihatnya pun tak tega dan meminta untuk berhenti. Sementara itu Kanggu mulai linglung. Dia kebingungan dan berpikir istrinya adalah cloning. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membogemnya. Di sisi lain, pihak berwenang datang ke lokasi kecelakaan. Mereka mengeluarkan senior Jungsu dan timnya dari dalam mobil. Lalu nggak jauh dari lokasi mobil, tim penyelamat melihat ada orang lain. Dan ternyata itu adalah Jungsu yang terluka parah. Di sisi lain, cloning Jungsu pun tertawa melihat semua pertengkaran yang terjadi. Kanggu yang sadar bahwa itu bukanlah adiknya mulai melawan. Namun sayang, upayanya untuk menyerang gagal. Lantas di saat Kanggu mulai terpojok, Jungsu yang asli pun datang. Di waktu yang sama, cloning Jungsu menghilang. Di sini hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari Hyunju. Mereka pun berhasil menemukannya di tempat perapian. Namun Jungsu menyayangkan kalau Hyunju sudah berpulang ke dunia anime. Sunwoo kemudian muncul dan memanggil sang ayah. Sementara Jungsu yang melihat hal itu langsung sadar kalau itu adalah cloningnya Sunwoo. Lantas terjadi pertengkaran sengit antara Jungsu dengan cloning Sunwoo. Jungsu yang sudah gagal berkali-kali akhirnya memutuskan untuk mengambil cara terakhir, yaitu dengan cara memasukkan roh itu ke dalam dirinya. Lantas ketika Jungsu sudah berhasil melakukannya, ia pun langsung meminta Kanggu untuk membunbunnya. Kanggu tentunya menolak. Namun secara singkat, Jungsu pun malah melakukannya sendiri. Ia pun meminta maaf pada sang kakak untuk terakhir kalinya karena telah melibatkan mereka hingga membuat Hyunju berpulang pula. Dan Jungsu pun menjamin kalau sekarang keluarganya akan aman dan tenang. Dan setelah itu film pun selesai.